sama kakak ya kak, bantu aja kak. Di mana kak? Pom bensin. Iya pengennya. Pengennya sih kayak orang-orang ya. Pada dasarnya, manusia butuh perasaan senang, bahagia, dan terhibur. Banyak sekali peran-peran penghibur menghabiskan hari-hari indah untuk membuat orang lain bahagia. Berharap akan dituai kembali pada waktunya. Rasa terhibur sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Peran penghibur semakin kesini semakin banyak permintaan. Dari tingkat manusia yang semakin banyak, semakin juga merasa kesepian. Salah satunya menjadi penghibur berwajah dua. Seolah ia harus terus berakting ceria di depan. Namun, ada tetesan keringat di balik mahkota topeng tersebut. Walaupun mereka tidak diciptakan dengan tombol nyala dan mati. Apakah sang penghibur juga merasa terhibur? Atau berbanding terbalik dengan profesinya? Ada seorang penghibur untuk membahagiakan orang lain, dan ada pula menjadi wujud kepasrahan. Pengalaman kali ini, Potret Pasak Negeri akan mengunjungi Bapak Syafruddin, yang setiap detik, menit, jam, dalam sehari menjadi sang penghibur jalanan. Nama saya Elita Rojas, saya host dari Potret Pasak Negeri. Boleh kenalin ibu bapaknya? Ya boleh. Namanya siapa? Namanya Tina. Nama bapak? Safruddin. Saya manggilnya boleh bapak, ibu? Boleh. Ibu Tina sama bapak Safruddin. Iya. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Umurnya 22. 22? Masih muda banget. Bapak? Umurnya 32. Jauh. Bapak tinggal di sini udah berapa tahun? Udah 2 tahun. Tapi kalau di pasar minggu mah lebih dari 10 tahun. Oh, dulunya di pasar minggu, sekarang Iya. pindah ke sini. Cuma pindah-pindah kontrakan. Tapi ini paling lama ya? Paling lama di bawah. Di Lebak. Lebak Bulus. Enggak, Lebak di bawah kan ada kampung namanya Lebak gitu. Ini kontrak atau rumah sendiri? Kontrak Oke. Berapa bulan kisaran berapa? 6,5 6,5 buat sebulan? per bulan, iya. Ini anaknya 2 ya? Iya. Oke. Ini namanya? Ahyar, Satunya? Aini, Fatimah Nur Aini sama Muhammad Ahyar. Bapak sama ibu merantau dari mana? Dari kota, dari kota. Sudirman kerja proyek. Mhm. Kerja proyek di Sudirman. Kenal sama istri saya di situ. Kerja di pembantu rumah kayak warung makan gitu. Cinlok. Iya. Ibunya dari Sukabumi. Iya. Sukabumi. Sukabumi. Terus bapaknya dari Brebes. Jauh bisa ketemu dalam satu kota gitu. Iya. Cinlok. Oke. Terus kalau kesehariannya gimana Bapak? Ya sehariannya kadang kalau nggak ada kerja proyek ngebadut, ngamen gitu. Ibu sendiri? Rumah tangga, jaga anak-anaknya aja. Kalau adiknya ikut juga? Kadang ikut, kadang tergantung dianya. Kalau dianya pengen ikut, kalau enggak maksain. Tapi biasanya kalau Sabtu Minggu ini emang di rumah aja atau gimana? Enggak, berangkat itu. Berangkat badut kalau Sabtu. Kalau Minggu biasanya libur. Kalau Minggu kan soalnya kalau ngamen di pom bensin kan nunggu orang pulang kerja gitu kan. Kalau Minggu kan biasanya nggak ada orang kerja. Yang ngasih kan kebanyakan orang-orang pulang kerja. Gitu. Biasanya kalau misalnya ini anak bapak sama ibu suka main keluar atau main di sini-sini aja? Sini-sini aja. Paling situ di warung makan situ. Nggak jauh. Ini berapa kilo ibu?
9 kilo 2 pohon. 5 bulan, ini berapa? 5 bulan? 4 bulan? Iya, 5 bulan. Ya Allah, udah segini. Makan apa kamu? ASI, ini ASI. Iya. Biasa tetangga tapi udah tahu ya kalau misalnya bapak suka keliling kayak gitu. Tahu semua. Tahu semua. Tahu semua. Udah pada kenal. Gila 2 tahun ya? 2 Udah tahun. kenal. Oke. Ceritanya gimana sih Pak kenapa bisa merantau ke Jakarta? Jadi kan Bapak sama Ibu kan tempatnya jauh gitu. Kenapa bisa merantau ke Jakarta? Atau prospek kerjanya luas di sini atau gimana? Enggak, soalnya kan kalau di kampung kan saya kan nggak punya rumah, jadi kan mendingan merantau aja gitu. Kalau di kampung punya rumah sendiri kan enak, mau kerja apa aja mending nggak usah merantau, nggak ngontrak gitu. Tapi kalau di kampung punya rumah, kalau nggak punya kan mendingan kita merantau gitu. Susah seneng udah jalanin aja sama anak istri gitu. Nanti nasib aja di Jakarta. Tinggal bareng sama orang tua atau gimana? Beda? Tinggal sama orang tua? Udah berdua aja. Oh berdua, maksudnya dulu tinggal di kampung itu tinggal sama orang tua atau gimana? Iya, tinggal sama orang tua. Sama orang tua saya kan udah nggak almarhum semua dua-duanya. Ibu masih ya? Masih komplit Tapi nggak di Jakarta? di sini. Oh di sini? Di Lapak. Ibu saya Di mana? di Lapak. Lapak. Lapak apotek sih ada. Oh deket. Deket. Orang sini atau dari Sukabumi juga sama kayak gitu? Kadang main ke sini. Kalau pulang kampung atau enggak? Enggak. Orang tua di sini. Udah lama Iya. nggak pulang kampung. Ah. Kepengen pulang kampung. Bapak boleh ceritain awal mula menjadi badut? Pertama saya badut itu bukan niatan bagi saya ya, cuman karena kondisi. Jadi pertama saya ke pasar minggu jualan ikan di pasar minggu, berhubung jualan ikannya pada mahal semua, jadi saya terpaksa berhenti jualan. Jadi saya mulung, dari mulung sama juga mulung juga mahal semua, murah semua barangnya. Terus ada temen yang ngasih saran mendingan badut dulu aja daripada mulung gitu, soalnya barang kan pada murah. Jadi saya badut gitu. Bapak selain jadi badut itu ada pekerjaan lain atau emang ini selingan aja? Selingan aja sih. Iya, Apa itu? proyek bangunan Itu proyek bangun itu dapat dari teman atau bapak sendiri? teman. Iya, komunikasi sama teman. Kenapa bapak milih badut? Mungkin mahal yang bapak bilang jual ikan di pasar mahal, jadi badut lebih murah. Bapak posting kayak gini beli sendiri atau disewa? Awalnya sih nyewa ya, cuman kan setornya tambahin biar dapat sendiri gitu, biar ini badut punya saya, jadi setorannya tambahin 20.000. Aturannya kan 10.000, tapi dijangka tempo nyampe 6 bulan. Dari teman juga ini. Iya. Oke, per bulannya berapa kalau misalnya disewa ataupun beli? Satu harinya 20.000 per hari, tapi dalam jangka 6 bulan punya sendiri gitu. Punya sendiri. Oke. Bapak lebih banyak sering ditemenin ini ya? Iya. Sama kakak ya kak, badut ya kak. Di mana kak? Pom bensin. Si pinter. Suka kasihan gak sih Pak sama Aini, apalagi kan Bapak jadi badutnya sama Aini gitu. Kasihan saya. Iya, kadang kasihan sama anak saya. Mungkin masih kecil ikut bapaknya badut gitu. Mau gimana lagi ya? Soalnya kadang Aininya juga minta ikut gitu. Terus sini repot, takut main-main jauh gitu, nggak ada yang jagain kan, ada neneknya. Apa kira-kira makin jadi badut ini berapa jam Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya berangkat jam 4, pulang jam setengah 8, habis isya pulang. Kira-kira Bapak mau bekerja sebagai badut keliling atau stay dulu?
dari rumah jauh ya? Jauh. Kalau jalan kaki. Ya lumayan jauh, kasihan Aininya. Tapi Aini sendiri nggak pernah ngeluh ya Pak ya? Nggak Ngantuk pernah. gitu. Apalagi dari jam berapa? 4 sampai jam 8 malam. Jam 4 sampai jam 8. Nggak pernah ngeluh Aini. Ya kadang minta pulang ya pulang. Kalau Aini ya. Kadang kalau minta pulang ya pulang, nggak maksa itu. Bapak bekerja di Badut ini ada panggilan atau emang suka-suka Bapak sendiri? Badut? Suka-suka saya sendiri. Belum ada panggilan kayak ulang tahun? Ada. Kayak di acara-acara itu belum pernah. Belum pernah. Kira-kira pendapatan Bapak ini berapa? Kalau lagi rame ya 100. 100. Sehari? Iya, ya itu dari jam 4 sampai jam 8. Biasanya kalau speed gimana? Berapa dapatnya? 30 sampai 40. Tuh. Cukup ke sih Pak dalam sehari 100.000 buat kebutuhan sehari-hari? Dibilang cukup ya, saya cukup-cukupin aja gitu. Iya. Soalnya masak sendiri sih masih mending gitu. Beli beras sendiri. Tapi harus mati 20 buat bayar kontrakan tetap. Gimana cara ngaturnya? Iya, buat bayar kontrakan 20 sih. Kebutuhannya seperti apa sih Pak? Selain kontrak, untuk makan, mungkin ada hal Ya kayak Pampers jajannya Aini ya kan banyak. Pampers tiap hari Pampers. Pernah bertemu dengan orang baik gak sih Pak selama jadi ngebadut kayak gini? Sering orang baik. Ada pesan nggak buat mereka? Ya pesan dari saya yang udah baik sama orang-orang jalanan seperti saya, semoga sukses selalu. Sukses selalu. Bapak kan kita pernah masa pandemi itu 2 tahun ya. Iya. Bapak masih bekerja sebagai badut atau enggak? Tetap Masih bantu. masih tetap walaupun pandemi. Lebih sedikit atau lebih banyak kalau Bapak? Sama aja sih ya. Namanya dikasih sama orang gitu. Kadang rame ada. Pada saat Bapak ngebadut ini ada pengalaman kurang enak? Ya paling pernah ada, cuma nggak diusir sih, cuma dibilangin doang sama pihak sosial, dinas sosial gitu. Tapi nggak sampai diusir? Enggak. Potong aja gitu? Soalnya kan bukan di jalanan kayak lampu merah gitu, Kalau berarti itu nggak nggak jaga boleh. jalan gitu. Kalau di lampu merah kan otomatis nggak jalanan gitu. Bapak pernah nggak sih Pak mengalami kayak di Pala gitu? Pernah di daerah Kalibata waktu saya jalan sendiri, Itu pas keliling ya? pas keliling sendiri. Kalau keliling kan sendiri saya. Pernah di daerah Kalibata situ, pernah. Sama orang Kalibata tadi? Iya, Bapak ngasih semua? sayanya lari. Iya, sayanya. Oke. Sebelum jadi badut ini Bapak punya impian nggak sih? Pengennya sih kayak orang-orang ya, maksudnya bisa usaha apa aja gitu. Usaha apa aja? Iya. Pekerjaan juga tetap seperti itu? Enggak, kalau saya pengennya kalau udah ada usahanya pengennya jadi bapak. Bapak ada deskripsi sendiri nggak tentang badut ini? Kayak Bapak harus menghibur gitu. Gimana? Deskripsi. Ya, intinya ya ceria aja saya mah. Ceria. Iya, ceria. Sebagai badut juga harus tutup ceria walaupun Bapak dalam keadaan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak sedih harus ceria gitu. Tetap. Iya, harus ceria soalnya. Pakai musik itu ya kalau Pakai misalnya musik badut? kok. Bapak pernah capek nggak sih Pak sama hidup?
dibilang pernah capek ya capek, cuma kan harus disyukurin aja. Iya, harus disyukurin, nikmatin gitu apa yang udah Allah beri rezeki kayak gini, ya tetap nikmatin aja, syukurin. Yang penting kita udah berusaha gitu buat keluarga. Benar-benar. Tapi keluarga sendiri tetap dukung. Ya. Bapak ada pesan yang ingin disampaikan nggak buat anak muda kayak saya gitu yang meniti karir gitu? Ada nggak Pak? Ya. Semoga anak muda bisa lebih berprestasi, jangan seperti saya badut gitu. Ya, orang saya aja sebenarnya nggak pengen badut, cuma gimana lagi orang yang nggak ada kerjaan jadi paksa badut. Bukan buat patokan saya ngebadut tiap hari, enggak. Pengennya kerja. Ya cukup. Bapak siapa? Agus. Iya. Bapak bisa kenal Bapak Sarifudin. Kenapa, Pak? Ya Pak di sini, cari rezeki di sini. Udah lama juga, orangnya juga baik. Ya. Bapak dekat nggak sama beliau? Ya lumayan, ya ngobrol bareng aja. Ngobrolin apa tuh, Pak? Ya ngobrol, ya pokoknya biar dekat gitu aja, namanya orang di jalan kayak gini. Nyari nafkah, Pak. Iya. Tapi Bapak kayak pendapat Bapak mengenai narasumber gimana, Pak? Mengenai beliau? Ya Orangnya gitu. orangnya baik gitu aja. Kalau Tiap hari di sini ya, Pak? tiap hari, tiap sore. Ya mulai 4:30 jam 5. Soalnya mulai 4:30 jam 5. Masalahnya di sini ini rolling. Oh, Gantian sama badut yang lain. tapi Bapak nanti sering bawa ini apa? Tiap hari. Tiap hari bawa ini ya? Tiap hari. Kalau hujan biasanya langsung pulang. Pesan buat beliau apa, Pak? Ya Pak, nyari rezeki yang halal aja ya, jangan yang ibaratnya ada nyari yang haram, maksudnya kalau dikasih ya terima, kalau ada orang jangan diambil gitu aja. Dalam setiap harinya, waktu yang terus berputar dan dunia yang selalu berjalan tanpa berhenti untuk berpikir, apakah ada hari esok untuk bertahan? Seolah dipaksa mengerti keadaan dan bersikap tegar dalam menghadapi cobaan. Lelah, pasrah, ingin berhenti. Namun, apa daya, rasa yang sudah tidak ada bentuknya ini mencoba untuk mengeluh. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini, esok, atau nanti? Kita bisa belajar bahwa nasib dan bertahan hidup ialah hal yang berbeda. Nasib yang selalu menghantui dan bertahan hidup adalah pilihan, di mana semua orang akan menerima nasibnya dengan belajar untuk bisa berdamai dengan keadaan. Dan untuk bertahan hidup adalah pilihan semua orang, mau atau tidak menghadapi segala rintangan menjadi proses untuk perubahan. Dari cerita Bapak Syafruddin, bisa disimpulkan bahwa hidup bukan tentang kepasrahan, namun berusaha memperbaiki keadaan. Terima kasih untuk Bapak Syafruddin telah membagikan ceritanya untuk kami semua.